Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada, Alhamdulillah kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Baiklah, setelah ini kita akan sama-sama mempelajari tahsin daripada surah Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 24. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah silahkan mengambil Al-Quran, kemudian membuka surah Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 24. Dan di studio kami sudah bersama adik-adik kami yang berasal dari SMPN 2 Kota Bengkulu. Untuk itu kami meminta adik-adik membacakan surah Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 24, satu orang satu ayat. Ya, silahkan yang pertama boleh memulainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Oke, baik. Tadi sudah dibacakan oleh adik kita ayat 18 surah Al-Hasyr. Maka sekarang kita akan sama-sama mengulas, kita sama-sama belajar bagaimana bacaan yang sudah dibacakan oleh teman kita tadi di ayat 18. Pertama tadi ada beberapa catatan yang sama-sama kita benarkan. Pertama itu adalah di bagian amanut taqullaha, ya. Jadi di sana ada lafaz Allah, kemudian sebelumnya itu berharokat dhammah, maka di situ harus dibaca lebih tebal lagi, ya, lam tafkhim namanya. Nah, kemudian tadi di kalimat wal tanzur, ya, wal tanzur ada huruf nun sukun, di depannya ada huruf dha. Nah, maka di sini harus didengungkan dulu, ikhfa namanya, wal tanzur nafsum. Nah, ya. Nah, di depannya juga ada lagi itu tanwin bertemu dengan huruf mim, nafsum ma, ya, idgham bi gunnah. Jadi harus didengungkan dan harus kita tahan terlebih dahulu di bagian sana, ya. Ditahan sampai 2 sampai dengan 3 harokat. Nafsum ma qaddamat lighad. Nah, di bagian lighadnya itu ada hukum qalqalah, yang mana dia pantulannya itu harus lebih besar karena dia qalqalah kubro. Karena kita wakaf di sana, maka pantulannya harus lebih terdengar lagi, ya. Kemudian di akhir ayatnya itu wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, ya. Di kalimat innallaha, maka perlu kita ingat bahwa di setiap huruf nun dan huruf mim, apabila dua huruf ini ada tasydid, maka kita harus tahan karena hukumnya di situ adalah gunnah, ya, huruf nun dan huruf mim. Nah, di akhirnya itu harus lebih panjang lagi, ta'malun, karena hukumnya adalah mad arid lis sukun, ya. Tapi baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita mendengarkan bacaan dari Adinda Nadin. Silakan Nadin untuk membacakan ayat ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Oke, baik. Terima kasih Adinda Nadine sudah membacakan ayat 19 dan 20. Sekarang sama-sama kita mengoreksi ada beberapa bagian tadi yang masih ada sedikit kesalahan, namun secara keseluruhan sudah baik dan benar. Tapi tetap kita sama-sama mengoreksinya. Pertama di ayat 19 itu tadi dibacakan oleh adik kita Nadine, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, ya. Nah, jadi memang kalau kita ngaji ini harus kita olah nafas kita, ya, agar kalau kira-kira memang tidak sampai maka kita harus wakaf. Dan wakafnya ini tidak boleh sembarangan wakaf. Artinya jangan sampai ada yang memang tidak, kesalahan kita wakaf ini kadang-kadang karena kita tidak tahu kalimatnya, ya. Jadi kita kadang-kadang wakafnya itu di tengah ayat, ya, di tengah ayat atau di tengah kalimat. Maka tadi di sini hampir kehabisan nafas, ya. Fa'ansahum anfusahum. Kemudian terakhir ulaika humul fasiqun. Itu sudah baik, sudah benar, ya. Namun di ayat 20 tadi ada beberapa koreksi, beberapa catatan yang mesti kita benarkan. Dibaca tadi la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ya. Nah, tadi kita mendengar di bagian wanya ada tadi dibaca sedikit panjang, ya. Padahal di situ bukan dia hurufnya mad, ya, tapi dibaca panjang oleh adik kita tadi. Nah, kemudian kalau kita wakaf dan di ujung kalimatnya itu adalah huruf tak marbuto, ya. Contohnya wa ashabul jannah, ya. Itu jadinya harus kita menjadi huruf ha yang tebal, ya. Wa ashabul jannah, ya. Terasa di dada kita, terasa wa ashabul jannah. Nah, kemudian di ayat 20-nya ashabul jannati humul faizun, ya. Di humul al faizun, fa-nya itu dibaca panjang. Apa hukumnya? Hukumnya adalah mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil? Karena dia itu satu kalimat atau satu kata, ya. Kemudian tadi mad arid disukunnya sudah baik dan sudah benar. Selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan dari temannya di ayat 21. Silahkan Adinda Lara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Facebook, ya. Alhamdulillah. Tadi sudah dibacakan oleh Adinda Lara ayat 21, ya. Tadi suaranya sudah alhamdulillah bagus, tapi tetap masih ada koreksi yang harus sama-sama kita pelajari, ya. Bahkan tadi terdengar di basmalahnya, ya. Tadi basmalahnya itu terdengar seperti huruf sod, bius, ya.
Harusnya itu bis, ya. Jangan nanti dari huruf sin larinya ke huruf sod, ya. Harusnya bismillahirrahmanirrahim, ya. Jangan sampai bismillah, ya. Nanti justru larinya ke huruf sod, ya. Baik, tadi di ayat 21, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitah, ya. Berhentinya di kalimat la ra'aitah. Tidak mengapa berhenti di sana, ya. Nah, namun yang kita bahas adalah bagaimana ilmu tajwidnya, ya. Pertama di anzalna ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf zai, ya. Maka di sini hukum bacanya adalah ikhfa. Ya. Nah, kemudian di kalimat ala jabalil la ra'aitahu, ya. Di sana ada kalimat jabalin, kemudian di depannya ada la ra'aitahu, artinya tanwin bertemu dengan huruf lam. Maka di sini hukum bacanya adalah idgham bila gunnah. Tadi sudah benar, tanpa didengungkan. Artinya langsung dileburkan, langsung masuk ke huruf lamnya yang di depan. Jabalil la ra'aitahu khashi'am mutasaddi'am min khasyatillah. Nah, kemudian di depannya juga sama, ada tanwin bertemu dengan huruf mim, ya. Maka hukumnya sama seperti sebelumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, inilah yang membedakan antara idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Ada yang dia tanpa dengung, ada yang dia harus didengungkan. Kalau dia yang tanpa dengung adalah hurufnya ada dua, la dan huruf ra. Nah, baik adik-adik sekalian, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali lagi tetap bersama kami di acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani.